atau Unidentified Flying Object adalah istilah untuk benda terbang tak teridentifikasi yang diduga berasal dari luar bumi. Di Indonesia, istilah ini dikenal juga sebagai beta atau benda terbang aneh. Namun sebagian besar manusia lebih mengenalnya sebagai piring terbang. Penampakan UFO yang terbang di atmosfer bumi memang fenomenal. Banyak orang yang mengaku telah menyaksikan benda mirip piring terbang atau pesawat aneh melintas secepat kilat di langit. Namun ada pula yang meyakini bahwa UFO tak hanya sekedar melintas di atmosfer bumi. Beberapa orang mengaku pernah berhubungan dan bahkan diculik UFO. Perkiraan sekitar 14 tahun yang lalu, itu tahun 1998. Suherman mengaku diculik makhluk pendek berkepala besar. Suherman lalu dibawa ke dalam sebuah pesawat aneh dan kemudian mengitari tata surya. Ya kebetulan saat itu saya habis sholat pagi itu keluar rumah. Pas udah nyampe keluar rumah, terus saya lihat, saya awalnya cuma nyantai sekitar, terus pas saya lihat ke atas ada 3 cahaya yang melintas dengan kecepatan yang tinggi, tapi tiba-tiba berhenti. Saya senter, pas disenterin kayak gitu, tiba-tiba ada satu cahaya itu yang jatuh yang sangat cepat dan langsung menimbulkan cahayanya ke saya. Dalam posisi seperti itu, saya merasa seolah-olah sampai akhirnya kesadaran saya pada saat itu antara sadar dan tidak. Namun pada posisi seperti itu, saya masih bisa menyadari kalau posisi saya sudah tidak berada di tempat tersebut. Menurut Suherman, makhluk-makhluk yang menculiknya melakukan sesuatu pada tubuhnya. Entah mereka melakukan apa, tapi saya merasa mereka semacam menusukkan jarum atau apa ke kepala saya. Rasa saya dingin, tapi setelah itu saya merasa kembali mengingat masa-masa kecil. Suherman mengaku penculikan tidak berlangsung lama. Karena gelisah, Suherman sempat memendam cerita tentang penculikan tersebut. Karena kagetnya waktu itu, bahkan saya sampai nggak bisa berkata-kata apa-apa. Cuman gagap, bahkan saya gugup sekali gitu, gemetaran sampai gemeteran. Saya nggak bercerita. Saya cerita itu 3 bulan setelah itu ke seorang ustadz, tapi seorang ustadz itu menjelaskan bahwa saya diculik jin. Pasca penculikan dan pertemuan dengan makhluk tak dikenal, Suherman mengaku merasakan sesuatu yang berbeda pada dirinya. Suherman yakin ada berkah yang diterimanya. Memang ada yang dengan secara belajar, kalau saya secara otodidak yang begitu saja lahir dan mengalir seperti air. Ya saya ikuti aja. Dan dari situ ada satu kemampuan yang mungkin tidak dimiliki orang yang itu replicated. Saya bisa meniru segala sesuatu dengan cepat. Ketika saya melihat sesuatu, saya pasti dapat memilihnya beberapa jam kemudian. Suherman kini merasa memiliki jalinan batin dengan makhluk-makhluk yang telah menculiknya. Suherman bahkan berharap bisa bertemu dan berhubungan kembali dengan para penculiknya. Setelah itu ada semacam jalinan kalibatan yang menyeratkan satu pesan bahwa mereka itu sebetulnya baik. Bahwa mereka itu sebetulnya tidak bermaksud untuk menginvasi atau menyerang bumi atau menyerang manusia. Mereka itu bermaksud untuk membuat satu persahabatan dengan manusia. Bukan untuk menyerang seperti yang difilmkan Independent Day atau apa. Itu mungkin hanya ketakutan manusia aja, sindrom manusia aja yang takut terhadap pendatang.
atau makhluk asing tak dikenal tidak hanya melintas di atmosfer bumi. Banyak orang bahkan mengaku pernah diculik UFO. Pertemuan dengan makhluk luar angkasa juga dialami Bambang Irawan. Pengalaman saya pertemuan dengan UFO pada tahun 80-an. Saat itu saya sedang menimba ilmu di Jawa Tengah, di dalam goa di malam hari. Saat itu gelap gulita. Tiba-tiba saja ada muncul cahaya terang, ya, dan terasa sebelumnya diderek ke atas masuk ke dalam pesawat UFO-nya. Nah, pesawat UFO-nya ini keanehan dari pesawat UFO. Pertama, ada 2 robot kecil yang mengontrol peralatan. Kemudian di tengah pesawat ada bola sinar sebagai semacam kayak 3 dimensi, tapi bisa dilihat dari depan, samping, belakang, dan sebagainya. Menurut pengamat UFO Deddy Suwardi, masyarakat kerap keliru mengidentifikasikan UFO dengan pesawat makhluk luar angkasa. Namun Deddy Suwardi mengakui ada pesawat-pesawat tak dikenal atau UFO yang melintasi bumi. Kebanyakan begitu menyangka bahwa UFO itu datang dari planet luar gitu. Yang sebenarnya tidak. Belum tentu ada, belum tentu datang dari planet luar bumi. Mengapa demikian? Karena UFO itu kan benda terbang atau benda melayang begitu, itu yang tidak dikenal, yang masih belum dikenal atau yang kurang dikenal. Jadi bisa saja benda tadi itu datangnya dari bumi kita. Gambaran tentang UFO yang sempat dilihat banyak orang adalah benda dengan alat-alat yang lebih canggih daripada teknologi paling mutakhir manusia. Sama sekali tidak dikenal. Saya kan ahli elektronika ya. Saya tahu bendanya apa dan bagaimana, mesin-mesin apa semua. Sama sekali belum ditemukan di bumi. Kebenaran cerita tentang makhluk asing dan kisah penculikan mereka hingga kini masih sulit dibuktikan. Namun komunitas UFO menyangkal makhluk-makhluk dan pesawat yang mereka saksikan adalah jelmaan jin, makhluk gaib, atau hanya sekedar khayalan liar mereka. Menurut saya angka fisik kalau kita menganggap bahwa hanya manusia saja yang ada di alam semesta ini. Nah kebetulan saya buka-buka kitab suci begitu, saya jumpa dengan belasan ayat yang mengatakan atau yang informasikan secara tegas di sana bahwa Tuhan juga menciptakan makhluk-makhluk selain di bumi, itu juga di langit. Meski pernah diculik makhluk asing, Bambang Irawan dan istrinya tidak mengalami trauma dan takut. Bahkan Bambang dan istrinya mengaku punya kemampuan istimewa setelah diculik UFO. Setelah pertemuan itu, baru saya mengetahui bahwa neuron yang tertidur di otak itu diaktifkan sehingga dari hanya 1-15% ya neuron di otak yang kita pergunakan ya oleh UFO ditingkatkan hingga mencapai lebih dari 90%. Oleh karenanya berbagai kemampuan super bermunculan. Karena pernah diculik dan bertemu UFO, Bambang Irawan pun mengaku telah diperiksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8. Mereka hanya mencatat, ya kan,
kemudian saya diarahkan untuk ikut semacam klub UFO gitu ya, untuk orang-orang yang pernah bertemu ya dengan UFO, itu aja. Kisah penculikan oleh makhluk asing atau UFO juga dikaji para ahli psikologi di seluruh dunia. Perdebatan berlangsung ramai, pro kontra pun terjadi dalam pembahasannya. Secara psikologis, sesungguhnya potensi diri manusia bisa timbul setelah mengalami peristiwa yang mengguncangkan dirinya. Artinya, tanpa perlu diculik UFO pun, potensi manusia bisa bangkit. Pada saat ada suatu dinamika psikologis itu, memang terjadi loncatan-loncatan psikologis, ya. Loncatan-loncatan psikologis yang bisa tampil dalam perilakunya. Nah, perilaku itu bisa perilaku yang positif, bisa yang negatif. Yang positif itu orang itu karena tekanan-tekanan dinamika tadi, sehingga menimbulkan potensi yang tadinya terpendam menjadi manifest. Jadi orang bisa yang tadinya padahal dia punya potensi pandai tapi belum muncul karena ada tekanan psikologis, karena ada dinamika psikologis tadi, potensi itu bisa muncul. Jadi dia bisa menjadi pandai, bisa menjadi suakarkan seperti misalnya pinter berdakwah, ya kan? Kalau pinter melukis, jadi seniman. Itulah kekuatan pikiran, kekuatan mind dari manusia, bahwa rekaan-rekaan semacam itu, keyakinan-keyakinan semacam itu bisa sangat nyata, ya, bisa menjadi sangat nyata. Artinya dihayati secara nyata oleh orang yang bersangkutan. Jurus BBM ala Facebooker. Apa artinya? B. Bercanda. Ngaca, body mandiri, wajahnya berkaca. C. Berjoget. Dan S. Masak air. Masak air. Facebooker. Senin sampai Jumat jam 6 sore di Antv. One Taste, One Spirit, Neomile. Dunia semakin aneh, selalu diwarnai. Dalam sudut pandang psikologi, halusinasi atau melihat kenyataan secara subjektif sering dikaitkan dengan penculikan oleh makhluk asing atau UFO. Beberapa penelitian psikologi, biasanya orang yang mengaku melihat atau diculik, ya, itu biasanya mereka memang mengalami semacam halusinasi. Dalam psikologi itu halusinasi itu adalah suatu gejala di mana orang seakan-akan melihat sesuatu. Gejala seperti ini sudah menjadi suatu penelitian yang panjang. Kalau kita lihat misalnya seorang tokoh psikologi yang namanya Carl Gustav Jung, itu di tahun 1958 sudah menulis buku tentang UFO, yang di sana dia juga mengatakan bahwa ini semacam suatu keyakinan yang dialami oleh individu saja, tapi belum merupakan suatu realitas objektif bahwa keberadaan UFO. Halusinasi pula penyebab orang yang mengaku diculik UFO merasa bisa bersentuhan secara fisik dengan benda-benda yang ada di dalam pesawat UFO. Itulah kekuatan pikiran, kekuatan mind dari manusia, bahwa rekaan-rekaan semacam itu, keyakinan-keyakinan semacam itu bisa sangat nyata, ya, bisa menjadi sangat nyata. Artinya dihayati secara nyata oleh orang yang bersangkutan, sehingga tidak hanya secara psikis, fisiknya juga mengalami. Dalam kajian ilmu psikologi, manusia adalah makhluk yang gemar berimajinasi. Imajinasi itu pula yang mendorong manusia berusaha memberi arti hidupnya. Ilmu pengetahuan belum bisa memberikan suatu keterangan yang pasti tentang UFO, sehingga orang
ingin memberikan arti pada suatu misteri alam semesta. Manusia itu cenderung ingin memberikan makna. Ya. Orang tidak bisa hidup tanpa makna. Memang, saat diculik UFO, baik Suherman maupun Bambang Irawan mengaku sulit membedakan antara ilusi dan kenyataan. Entahlah, yang saya tahu sih sebetulnya saya nggak sampai ke planetnya dia, tapi saya hanya dibawa untuk ke ruang hampa di luar bumi, dan mereka mungkin entah meneliti atau apa, entah menyuntikkan cairan apa kepada saya. Saya merasa kalau di ruangan itu sekitar 5 jaman lebih. Bahkan saya sempat melihat bentuk bumi yang mengecil hanya sebesar bola. Saya merasa ya seakan-akan kita nih berdua diajak Amasya ke planet Terra, planet mereka. Tidak di apa-apakan itu. Ya dengan bahasa telepati. Jadi tidak bersuara ya gitu, tapi begitu kita tanya kita mengerti gitu. Dalam kajian ilmu psikologi, pengakuan tentang penampakan makhluk asing maupun menjadi korban penculikan UFO adalah sebuah fenomena psikologi. Visual error aja, jadi kesalahan visual saja. Jadi bahwa itu satu benda langit yang memang rekaan manusia, tapi karena terlalu di luar jangkauan pemikirannya, maka itu dikatakan seperti itu. Ya. Itu bisa sangat mungkin terjadi karena sekarang banyak sekali perangkat teknologi yang ingin menjangkau luar angkasa, itu yang memang diciptakan oleh manusia. Namun bagi mereka yang merasa telah melihat dan bahkan menjadi korban penculikan UFO, makhluk-makhluk luar angkasa berikut seluruh teknologi dan kemampuan yang mereka miliki adalah sebuah kenyataan. Yang jadi masalah adalah kita siap tidak menerima kenyataan bahwa sebenarnya di alam semesta ini selain manusia itu juga Tuhan menciptakan makhluk-makhluk yang lain di alam semesta yang demikian luasnya. Sebab bumi ini kan hanya debu yang kecil, debu yang sangat kecil dibanding dengan luasnya alam semesta. Jadi barangkali secara logika yang yang mulus begitu ya, tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu alam yang demikian luas itu yang lain kosong melompong. Cerita tentang penampakan UFO serta berbagai kisah penculikan manusia oleh makhluk luar angkasa hingga kini terus diperdebatkan. Silang selisih terus berlangsung. Mungkinkah mereka memang ada? Benarkah mereka memiliki teknologi yang lebih canggih dari manusia? Atau jangan-jangan semua kisah itu hanyalah ilusi, permainan pikiran, dan angan-angan manusia saja?